Cara menghadapi debt collector ataupun DC lapangan dari aplikasi Indosako. Teman-teman tidak perlu khawatir karena di review kali ini saya akan berbagi pengalaman full mengenai debt collector yang datang ke rumah kalian. Jadi untuk aplikasi Indosako sebagian memang ada namun tidak banyak, tidak terlalu banyak. Tidak seperti Home Credit, tidak seperti Kredivo, tidak seperti Akulaku yang mungkin itu cukup rutin sekali. Apalagi di daerah khusus Jabodetabek sudah tentunya aktif ya dan pasti didatangin. Oke, mengenai aplikasi Indosako, jika DC datang gimana bang solusinya? Jadi kita akan membahas langsung dengan pengalaman sendiri. Ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi debt collector dari aplikasi pinjaman Indosako. Bagian yang pertama, teman-teman intinya tidak perlu panik ya karena tugas debt collector memang seperti itu, akan datang ke rumah dan menagih sesuai dengan pinjaman ataupun tagihan yang ada di aplikasi tunggakan ataupun kalba yang kalian lakukan. Pengalaman saya pribadi dari pihak debt collector, mereka akan menanyakan saja apakah saya memiliki uang untuk mencicil dan melakukan pembayaran. Nanti mereka akan memperlihatkan ya detail tagihannya. Jadi teman-teman tidak perlu memberikan informasi berapa tagihan milik kalian. Tunggu saja nanti debt collector dari Indosako memperlihatkan data kalian menggunakan perangkat ataupun menggunakan dokumen ya. Biasanya debt collector akan memperlihatkan data nasabah terlebih dahulu. Nah ini tagihan kamu total nilainya segini, bunganya segini. Nanti teman-teman bisa negosiasi seperti saya ya. Jadi kebetulan saya memberikan negosiasi kalau pembayarannya dicicil gimana, bisa atau tidak, dan ternyata bisa. Jadi kalian tidak perlu khawatir, nanti dari pihak aplikasi Indosako juga mereka akan memberikan prioritas input kepada nasabah yang menunggak dan memiliki ikhtikat baik melakukan pembayaran. Pembayarannya bisa dicicil ya. Seperti beberapa layanan yang lain, nanti teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui virtual akun ataupun melalui layanan langsung dari aplikasinya. Tidak disarankan kalau melakukan pembayaran melalui DC dan saya tidak pernah melakukan pembayaran melalui DC. Jadi kalau DC datang ke rumah, kita tetap menghadapi dan tetap ngobrol saja seperti biasa di ruang depan ataupun ruang tamu. Anggap saja sebagai teman ya, karena debt collector juga mereka bekerja menagih hutang ke nasabahnya dari pihak aplikasi dan tentu saja tidak perlu khawatir, mereka hanya menginformasikan apakah kita memiliki uang untuk melakukan pembayaran dan tugas DC seperti itu saja ya, karena mereka harus mendatangi ke rumah kita, jadi mereka harus hadir dan mendapatkan informasi. Biasanya nanti DC-nya akan memberikan dan memperlihatkan semua datanya. Kalau benar kalian tinggal ajukan negosiasi berapa pokok ataupun hutang yang bisa kalian cicil untuk sekarang. Biasanya DC itu akan memaksa kalian untuk melakukan pembayaran sekarang. Bilang saja tidak ada kalau tidak ada, ataupun bilang kalau jika kalian ingin mencicilnya misal 200.000 ataupun 300.000 ataupun 150 sesuai dengan kemampuan kalian. Nanti tunggu jawaban dari DC. Kalau bisa silakan kalian tinggal bayar saja melalui virtual akun. Jika kalian kebingungan melakukan pembayaran menggunakan virtual akun, nanti bisa diajari dulu ya dari DC-nya. Seperti saya kemarin pembayaran pinjaman Indosako yang telat seperti apa menggunakan virtual akun. Silahkan bisa dicoba saja, nanti dipandu oleh DC ataupun debt collector dari pihak Indosako. Semoga informasinya bermanfaat. Intinya kalian tidak perlu panik menghadapi debt collector dari Indosako karena mereka juga bekerja dan tugas mereka menagih hutang ke nasabah yang menunggak. Tidak masalah dan no problem ya, kemungkinan datang juga hanya per 3 bulan sekali ataupun per 6 bulan sekali, namun tidak tentu, biasanya juga tidak pernah datang. Semoga informasinya bermanfaat, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.